96 SKFM Suara Kupang, selamat malam kawan. Malam hari ini Kim kembali temani kawan untuk program Revival Voice. Dan malam hari ini kawan, seperti biasa, tetapi tidak biasa kawan, karena Kim untuk malam hari ini tidak ditemani oleh Bapak Pendeta Isra Soro, tetapi bersama Kakak Evangelism Alvin Ari Domingus. Selamat malam kakak. Shalom malam. Selamat malam kakak, suaranya bisa dibesarin lagi kak. Shalom. Luar biasa. Semangat anak muda kawan dari malam hari ini. Dan kawan seperti biasa tentunya kawan boleh bergabung untuk malam hari ini di Revival Voice. Kawan yang ingin bertanya mungkin seputar iman Kristiani, silakan kawan bisa bergabung di 08214494266, atau kawan juga bisa telepon kawan di 038084311166. Dan yang jangan lupa kawan juga bisa langsung komen di Facebook kita di Suara Kupang. Dan untuk malam hari ini kawan, Kim akan memperkenalkan kakak Evangelis Alvin Ari Domingus. Saya panggil kakak Ari saja ya. Kakak Ari ini sehari-hari mungkin kakak Ari bisa menceritakan pelayanan kakak Ari sendiri. Ya bisa. Pelayanan sampai hari ini di Kupang, Kak Ari? Iya. Pelayanan di Kupang, di Revival Voice. Atau mungkin bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman kakak Ari? Ya baik, salam saudara-saudara semua. Saya orang muda Kupang yang memang Tuhan panggil, Tuhan tangkap dari latar belakang yang tidak benar. Dan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi kota Kupang dan terutama dimanapun saya berada. Saya untuk sekarang tidak pelayanan dalam kaitan dalam arti tidak terikat oleh satu lembaga, tapi saya bebas pelayanan independen. Untuk sekarang masih pelayanan bebas dan juga memang tidak terikat oleh lembaga, tapi saya bersama senior. Pendeta Isra, Pendeta Adindi, dan senior pendeta yang lain bisa sama-sama melayani. Baik. Dan itu dia kawan. Sekali lagi malam hari ini kawan Kim ditemani oleh kakak Evangelism Alvin Ari Domingus atau kakak Ari. Silakan kawan-kawan nanti bisa bergabung di 08214494266 atau di 038084311166. Dan malam hari ini kawan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kawan, kakak Ari akan berdoa untuk kita. Baik saudara-saudara pendengar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana bisa belajar firman Tuhan dan hamba berbicara Tuhan Yesus pakai. Dan setiap alat yang dipakai juga Tuhan Yesus urapi, Tuhan pakai, sehingga saudara-saudara yang mendengar dimanapun mereka berada, mereka bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan hidup terus diubahkan oleh Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus beracara dari jam pemberitaan firman Tuhan hingga selesai, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih kakak Ari. Dan malam hari ini kawan, kakak Ari akan membawakan renungan dan pemberitaan firman kawan. Sekali lagi silakan kawan nanti boleh bergabung di 08214494266 atau di 038084311166. Jangan lupa kawan juga bisa komen langsung di Facebook kita di Suara Kupang. Dan langsung saja kakak Ari untuk malam hari ini untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya baik, salam saudara-saudara pendengar dimanapun saudara berada. Malam ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan supaya menjadi pedoman dalam kehidupan saya dan saudara, dalam setiap kehidupan saya dan saudara dimanapun saya dan saudara berada. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi ukuran dalam keseharian hidup saya dan saudara. Saya mengajak kita semua untuk mari memperhatikan satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kita akan belajar hal-hal yang sederhana, dan mari kita perhatikan Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Nah saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ada yang kita perhatikan bersama ini adalah bagian khotbah Yesus. Bagian khotbah Yesus di bukit. Dan ini adalah salah satu topik di mana Yesus berkhotbah. Dan ini adalah salah satu tema, saudara-saudara. Yesus berkhotbah di bukit dan memberitakan bahwa orang Kristen atau saya dan saudara harus menjadi garam dunia. Nah saudara-saudara, sebelum Yesus khotbah di bukit ini memang ada satu peristiwa di mana Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk menjadi penjala manusia. Dan ini memang ada kaitannya ketika ada pemanggilan para rasul, dan di situ Yesus mengharuskan atau Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat pada peristiwa penciptaan di mana dunia diciptakan dengan segala isinya termasuk manusia, di situ jelas terlihat bahwa Allah berkata bahwa semua yang diciptakan itu baik. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31, di situ berkata bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi saudara kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita melihat bahwa peristiwa penciptaan di mana Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Dan tidak ada yang tidak baik di situ. Semua itu baik. Tetapi kekasih Tuhan, setelah dosa masuk ke dalam dunia ini menjadi rusak. Dunia menjadi penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang sebenarnya tidak peduli dengan Allah, tidak mencari Allah. Maka Paulus pernah menggambarkan dalam Roma pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang 11 berbunyi, tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia tidak mampu mencari Allah. Dosa membuat manusia untuk tidak peduli dengan Allah. Dan bukan hanya itu saja, dosa ini membuat moral manusia mulai bejat. Dan manusia, saudara bisa perhatikan bahwa di mana-mana ada kejahatan, di mana-mana ada peristiwa-peristiwa yang amoral, di mana-mana tindakan-tindakan bejat yang terjadi, itu sebenarnya diakibatkan oleh dosa. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 6 ayat 5 di situ berkata bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, bahwa buah dari dosa ini adalah satu kejahatan terus-menerus. Jadi manusia kehilangan kemuliaan Allah dan sama sekali manusia tidak mencari Allah. Bagi manusia yang berdosa, Allah tidak penting. Bagi manusia yang berdosa, yang penuh dengan kejahatan, Allah tidak penting. Kebenaran tidak penting. Nah kekasih-kekasih Tuhan, dosa bukan hanya saja membuahkan kejahatan, tetapi dosa juga membuahkan bahwa kebinasaan yang kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Kekasih-kekasih Tuhan, kondisi manusia, kondisi dunia seperti ini, kondisi dunia yang sudah bejat, penuh dengan dosa, kondisi dunia yang betul-betul moral sudah rusak. Nah disinilah Yesus datang dan menyuruh saya dan saudara untuk menjadi garam dunia. Nah kekasih-kekasih Tuhan, kalau ketika Yesus berkata bahwa kamu menjadi garam dunia atau kamu adalah garam dunia, bukan berarti bahwa kita harus menjadi garam dalam segala hal. Bukan berarti bahwa dalam segala hal mengenai garam itu kita harus menjadi seperti itu. Tetapi memang ada pelajaran-pelajaran menarik, atau ada pelajaran-pelajaran yang memang Yesus mau mengambil persamaan untuk mengangkat satu pelajaran bagi saya dan saudara agar kita seperti garam. Contohnya, ketika bahwa orang Kristen disebut sebagai domba, bukan berarti orang Kristen itu adalah binatang. Atau orang Kristen disebut sebagai gandum, bukan berarti orang Kristen itu adalah tumbuhan. Tetapi Yesus hanya mengambil bahwa ada persamaan atau ada pelajaran-pelajaran penting supaya saya dan saudara bisa belajar atau bisa mengambil sesuatu dari hal itu. Nah di sini Yesus menyebut kita adalah garam dunia.
Nah, saudara-saudara, ada beberapa pelajaran penting mengenai garam di sini yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, di sini kita melihat bahwa fungsi garam yang pertama itu, garam berfungsi untuk mengawetkan atau mencegah kebusukan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, di zaman yang dimana alat untuk mencegah kebusukan seperti kulkas, seperti freezer, untuk mencegah makanan dari kebusukan, untuk mengawetkan makanan itu belum ada. Bahkan sampai sekarang pun garam masih berlaku untuk mencegah makanan dari kebusukan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ketika Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia, itu berarti bahwa saya dan saudara harus menjadi garam, dan tugas kita adalah mencegah dunia dari kebusukan rohani. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk mencegah dunia dari kebusukan rohani ini, kita harus memberitakan Injil. Dunia yang sudah semakin rusak, dunia yang sudah amoral, dunia yang sudah bejat. Dan Yesus di situ menggambarkan bahwa saya dan saudara harus menjadi garam. Fungsi garam yang pertama di sini ialah untuk mencegah kebusukan. Nah, kalau saya dan saudara disebut sebagai garam, artinya bahwa saya dan saudara dengan kehadiran saya dan saudara untuk mencegah orang lain dari kebusukan-kebusukan rohani, untuk mencegah orang lain agar orang lain tidak binasa. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencegah dunia dari kebusukan rohani? Hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus ada untuk memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil dengan tujuan bahwa supaya manusia yang berdosa, supaya semua manusia dalam dunia yang berdosa ini datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya jalan ke surga. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengklaim dirinya yang tunggal. Dia adalah satu-satunya jalan. Dia adalah satu-satunya kebenaran. Dia adalah satu-satunya yang hidup. Artinya saudara, kalau kebusukan rohani dunia ini merujuk kepada kebinasaan kekal, Yesus datang dan menyatakan bahwa dirinya adalah obat untuk mencegah kebusukan itu. Nah, saya dan saudara sebagai garam, saya dan saudara harus memberitakan Yesus kepada orang-orang atau kepada semua orang yang berdosa, supaya mencegah mereka untuk membusuk atau binasa kekal. Karena upah dosa ialah maut. Hal yang serupa yang sama juga, saudara-saudara, Petrus pernah berkhotbah di depan mahkamah agama dan orang-orang non-Kristen. Dan Petrus itu berkata bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong lain ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah obat bagi kebusukan. Yesus adalah jawaban. Dan kita bertugas sebagai garam untuk memberitakan obat itu. Nah, kalau saudara-saudara dalam kita memberitakan Injil dan orang percaya kepada Yesus, artinya kita telah menjadi garam dan kita telah mencegah orang itu dari kebusukan. Nah, dalam konteks pemberitaan Injil atau dalam konteks memberitakan Injil, memang fakta berbicara bahwa ada hal-hal saudara-saudara yang memang menyimpang dalam pemberitaan Injil. Memang ada hal-hal yang sebenarnya temanya pemberitaan Injil, tetapi isi pemberitaannya sebenarnya tidak ada Injil di sana. Sekarang kita melihat bahwa banyak KKR, banyak banyak kebaktian-kebaktian rohani yang sebenarnya kelihatannya menginjil, tapi di sana sama sekali tidak berbicara akan Injil. Di sana yang menekankan bahwa Yesus sebagai penyembuh, Yesus sebagai pembawa mujizat, Yesus sebagai buat miskin menjadi kaya, Yesus sebagai ini dan itu, tapi tidak bicara tentang Injil yang ada keselamatan. Tidak sama sekali menyinggung tentang dosa, tidak ada di sana. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya kita perlu perhatikan bersama bagi saya dan saudara untuk mencegah orang lain dari kebusukan. Memang ternyata bukan hal yang mudah. Sebab juga memang banyak orang
Sekarang bahkan para teolog sekalipun, bahkan banyak para pendeta sekalipun, saudara-saudara, yang sekarang sudah berani menyatakan bahwa Yesus hanya salah satu jalan keselamatan. Nah, kalau pemberitaan macam ini, apakah ini memberitakan tentang Injil? Slogannya pemberitaan Injil, tetapi isi pemberitaan bukan Injil. Dan ada satu gaya penginjilan, ialah social gospel atau Injil sosial, di mana di sana hanya menekankan tentang bantuan, tapi tidak beritakan tentang Injil di sana. Nah, saudara-saudara, membantu orang lain yang susah, terkena bencana, membantu orang lain yang membutuhkan itu baik. Tetapi apa gunanya ketika mereka menerima bantuan, tapi Yesus tidak ada dalam hidup mereka? Lalu apa gunanya saya dan saudara membantu orang lain, agar orang lain bisa sembuh, orang lain bisa kenyang, orang lain bisa terlepas dari masalah? Tetapi kalau mereka binasa juga untuk apa? Jadi itu tidak ada manfaat apa-apa. Jadi saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus Tuhan, memberitakan Injil di sini yang dimaksud adalah, di dalam pemberitaan Injil, saudara-saudara, kita harus menyatakan dosa. Kita harus berani menyatakan ini benar dan ini salah. Kita harus menyatakan supaya orang lain sadar akan dosanya. Dan ketika orang lain sadar akan dosanya, baru dia bisa sadar akan dia memerlukan juru selamat. Nah, kalau dalam setiap pemberitaan hanya menekankan tentang minyak urapan, dalam setiap pemberitaan hanya menekankan tentang bahasa roh, dalam setiap pemberitaan hanya menekankan tentang mujizat, dalam setiap pemberitaan hanya menekankan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan rohani, bagaimana kita bisa mencegah orang dari kebusukan rohani? Itu tidak ada manfaat apa-apa. Nah, saudara-saudara, dalam pemberitaan Injil juga kita harus berani menyatakan keadilan Allah, di mana dosa, upah dosa ialah maut. Neraka itu ada. Banyak orang sekarang dalam pemberitaan Injil selalu menjaga perasaan manusia dan berkata semuanya sama. Yesus hanya khusus bagi Kristen, yang lain punya jalan keselamatan sendiri-sendiri. Jadi pemberitaan itu bukan pemberitaan Injil, tetapi itu sebenarnya hanya rutinitas agamawi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dalam memberitakan Injil, kita harus berani menyatakan bahwa Yesus adalah Dia yang dulu pernah ada, Dia yang dulu pernah mati, Dia yang dulu pernah bangkit, Dia yang dulu pernah naik. Nah, untuk berbicara mengenai Yesus ini, kadang-kadang sekarang banyak teolog-teolog liberal yang sudah berani mengatakan bahwa Yesus itu, bicara tentang Yesus yang adalah satu-satunya jalan, itu tidak relevan lagi, tidak usah. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau mencegah orang dari kebusukan, baru dalam usaha kita untuk mencegah orang dari kebusukan rohani, baru tidak memberitakan tentang Yesus, apakah dia bisa terlepas dari kebusukan atau tidak? Menurut saya tidak, dia tetap busuk. Sebab apa, saudara-saudara? Karena pemberitaan yang saya dan saudara lakukan, atau banyak orang lakukan itu, sebenarnya hanya slogan pemberitaan Injil, tapi beritanya bukan Injil di sana. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, di sini juga saya mau bilang kepada saya dan saudara bahwa tidak semua pengkhotbah, tidak semua pendeta itu berasal dari Tuhan. Tidak semua. Kalau Yudas yang adalah seorang rasul saja bisa binasa, bisa palsu, apalagi pendeta. Jadi saudara-saudara, memang kebanyakan dalam hal pemberitaan Injil ini untuk mencegah orang dari kebusukan, kita memang betul-betul harus menekankan Yesus. Kita harus betul-betul menekankan bahwa Yesus itu hanya satu-satunya jalan keselamatan. Dan dalam pemberitaan Injil kita harus mendorong orang untuk percaya kepada Yesus. Bukan mendorong orang untuk masuk dalam organisasi saya dan saudara. Bukan mendorong orang untuk percaya lembaga saya dan saudara dan membenci orang lain. Tidak. Dalam pemberitaan Injil itu, kita harus mendorong orang supaya percaya kepada Yesus. Sekarang banyak orang mendorong orang bukan untuk percaya kepada Yesus, tetapi fanatik terhadap satu lembaga. Mendorong orang bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi fanatik terhadap satu pendeta, tetapi fanatik terhadap pokoknya dong fanatik saja. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ini bagaimana kalau misalkan, bagaimana kalau Yesus bukan tujuan dalam pemberitaan, bagaimana orang lain bisa dicegah dari kebusukan? Tidak bisa, saudara-saudara. Karena itu dalam menyatakan Injil, dalam memberitakan Injil,
Kita harus berani menyatakan hal yang benar, dan kita harus berani menyatakan hal yang salah. Jadi saudara-saudara, kalau kita memberitakan Injil kepada seseorang, lalu ia bertobat dan percaya kepada Yesus, maka kita sedang mencegah dia dari kebusukan rohani di dunia ini. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, saya mau katakan bahwa tidak ada jalan lain. Di dalam dunia ini tidak ada jalan lain selain nama Yesus. Banyak orang berkata bahwa bicara tentang Yesus sudah tidak relevan. Kalau saudara mau selamat, saudara harus percaya Yesus. Nah, itu hal yang pertama, saudara-saudara, mengenai saya dan saudara yang adalah garam dunia. Fungsi garam yang pertama itu mencegah kebusukan. Nah, mencegah kebusukan dari rohani. Jadi kita harus memberitakan Injil dan menyatakan Injil. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang Yesus maksudkan bahwa kamu adalah garam dunia, kita melihat fungsi garam yang kedua ini membuat masakan itu menjadi enak. Jadi saudara, kalau misalkan saudara di rumah, saudara memasak baru tanpa garam, atau mungkin saudara masak sesuatu tidak pakai garam, saya percaya kemungkinan besar masakan itu tidak enak. Jadi di sini fungsi garam yang kedua itu membuat enak pada masakan. Jadi pelajaran yang harus saya dan saudara ambil di sini ialah, dimanapun saya dan saudara berada, dimanapun saya dan saudara diutus, dimanapun saya dan saudara berada di tengah-tengah orang sekitar saya dan saudara, itu sebenarnya saya dan saudara harus membuat orang lain merasa nyaman dengan kita. Jangan kalau kita datang, orang lain su cibir. Jangan kalau kita datang, orang lain su jengkel. Jangan kalau kita datang, orang lain su bilang ini pembawa malapetaka sudah datang. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, fungsi garam yang kedua itu mengenakan. Jadi di sini dengan kehadiran saya dan saudara, orang lain merasa nyaman, orang lain merasa damai, orang lain merasa enak. Tetapi saudara-saudara, meskipun hal itu kita harus membawa damai, kita harus membuat orang-orang di sekeliling saya dan saudara itu merasa enak dengan kehadiran saya dan saudara. Tapi bukan berarti berlaku dalam segala hal. Itu juga punya batas. Batasnya di mana? Batasnya di pada kebenaran. Nah, kalau orang selalu nyaman pada saudara, sedangkan orang itu tidak pernah berubah-berubah, berarti saudaranya yang pasti kompromi. Kalau orang nyaman terus sama saudara, padahal saudara ini seorang Kristen yang sejati, tetapi orang itu tidak tahu berubah-berubah, dia judi terus, dia mabuk terus. Padahal itu saudara punya kawan, saudara punya saudara. Tapi dia begitu nyaman dengan saudara, dan saudara begitu nyaman dengan dia. Saya percaya di situ ada kompromi. Yang namanya kebenaran harus tetap dinyatakan. Makanya saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Yesus, Yesus ini orang paling suci di dunia, orang paling baik di dunia. Tetapi kita melihat fakta yang ada bahwa Yesus pun tetap dibenci. Yesus pun tetap dihina, Yesus pun tetap dianiaya. Mengapa demikian? Karena Yesus meskipun membawa damai, tapi dia tidak pernah kompromi dengan yang namanya kesalahan. Begitu juga dengan saya dan saudara. Dan kalau bicara tentang tidak kompromi ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal moral, atau bukan hanya bicara tentang tindak-tindakan kejahatan yang nyata yang kita lihat, tapi ini juga berbicara tentang hal-hal yang bersifat pengajaran atau doktrina. Nah, saudara-saudara, kalau andai kata saya dan saudara berhadapan dengan orang-orang dekat dengan saya dan saudara, tetapi dalam pemahaman dia tentang Kristen ternyata sesat, nah disitulah kesempatan, atau disitulah saya dan saudara harus menunjukkan perbedaan. Meskipun dia adalah saya dan saudara, dia adalah orang-orang terdekat saya dan saudara, meskipun dia adalah keluarga saya dan saudara, atau dia adalah pendeta saya dan saudara, tetapi kalau pengajaran dia sesat, saudara harus bisa menyatakan sesuatu yang benar. Dan di situ saya percaya bahwa saya dan saudara pasti tidak akan membawa aman. Karena itu saudara,
bahwa kita harus menjadi garam untuk mengenakan orang-orang di sekitar saya dan saudara, batasannya pada kebenaran. Kalau memang sudah tidak ada kebenaran, saudara tidak boleh kompromi. Berjalanlah walaupun sendiri. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hal yang sama Paulus pernah mengalami ketika orang-orang terdekat dia. Dan di situ dalam Galatia 4 ayat 16, Paulus berkata kepada mereka, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Di situ meskipun saudara begitu baik, saudara mungkin begitu tulus, tetapi ada saat di mana saudara pasti dibenci. Ada saat di mana pasti saudara tidak disukai orang. Dan disitulah saya dan saudara harus tetap tabah, harus tetap bersyukur, harus tetap iman yang teguh kepada Tuhan. Karena memang fungsi saya dan saudara harus membawa damai, membawa berkat bagi orang lain. Nah, kekasih Tuhan, itu adalah pelajaran yang kedua dari garam, di mana saya dan saudara berada, bahwa saya dan saudara harus membuat orang-orang di sekitar saya dan saudara merasa nyaman, merasa puas, merasa damai. Tetapi ingat bahwa tidak mengabaikan yang namanya kebenaran. Hal yang ketiga, pelajaran mengenai garam, kamu adalah garam dunia. Seperti yang Yesus maksudkan ialah pelajaran dari garam yang ketiga ini adalah garam ini mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau garam dimasukkan ke dalam makanan, maka pasti makanan itu akan terasa asin. Tidak ada garam dimasukkan ke dalam air lalu air itu terasa pahit. Tidak mungkin garam dimasukkan ke dalam air lalu air itu terasa Coca-Cola. Tidak, pasti terasa asin. Karena itu saya dan saudara maksudnya ialah bahwa dimanapun saya dan saudara, kita adalah garam dunia yang mempengaruhi orang-orang sekitar saya dan saudara. Kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Makanya Paulus pada berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara, memang kita harus mempengaruhi orang lain, bukan orang lain yang mempengaruhi saya dan saudara. Di kumpulan orang-orang pemabuk, saudara harus berkata tidak. Jangan sampai saudara, di kumpulan orang pemabuk, saudara jadi pemabuk. Di kumpulan pencemooh, saudara jadi pencemooh. Di kumpulan orang-orang pendeta, orang-orang rohaniawan, saudara rohaniawan. Tidak bisa begitu. Garam, fungsi garam ialah kita harus mempengaruhi orang lain. Dalam kita mempengaruhi orang lain, kita harus membawa orang lain kepada Kristus. Dalam kita mempengaruhi orang lain, kita bisa mempengaruhi orang lain yang dulunya jarang berdoa. Kita harus mempengaruhi dia supaya dia bisa rajin berdoa. Dulunya dia tidak rajin gereja, kita harus mempengaruhi dia untuk supaya dia bisa rajin gereja. Yang dulunya dia membenci yang namanya pelajaran-pelajaran Alkitab, kita harus bisa mempengaruhi dia supaya dia bisa punya hati untuk terlibat dalam pembelajaran-pembelajaran Alkitab. Nah, inilah fungsi-fungsi garam yang Yesus maksudkan. Nah, kalau ketiga hal ini tidak ada dalam hidup saya dan saudara, maka seperti ayat yang ke-13 tadi, kita seperti garam yang menjadi tawar dan tidak berguna apa-apa. Garam adalah obat bagi dunia yang tawar, tetapi tidak ada obat bagi garam yang tawar. Saudara dengar baik-baik bahwa garam itu adalah obat bagi dunia yang tawar, tetapi tidak ada obat bagi garam yang tawar. Kalau dalam kehidupan saya dan saudara tidak punya fungsi garam ketiga yang tadi, maka kita menjadi tawar dan tidak berguna apa-apa. Seseorang bernama Pliny berkata bahwa tanpa garam hidup manusia tidak dapat dipertahankan. Maksudnya tanpa garam yang ketiga tadi, manusia terus membusuk, manusia terus binasa dan tidak bisa dapat dipertahankan. Dan saudara-saudara, kita harus menjadi garam dunia. Kita harus bisa mencegah orang lain dari kebusukan. Kita harus bisa mengenakan atau membawa damai dimanapun saya dan saudara berada. Dan kita harus bisa mempengaruhi orang lain.
agar supaya mereka tidak membusuk dalam kerohanian mereka. Kita harus memberitakan sesuatu yang benar. Seseorang tanpa nama dia berkata bahwa orang Kristen yang kekristenannya tidak nyata, tidak berguna bagi sesama. Saya percaya bahwa sejak lahir orang tidak menjadi Kristen. Agama Kristen sejak lahir iya, tetapi untuk menjadi Kristen sejak lahir tidak ada. Jadi kalau saya dan saudara yang sudah mengklaim diri bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati, kita harus mempunyai dampak kekristenan. Karena kekristenan itu berbicara mengenai gaya hidupnya Kristus. Nah kalau saya dan saudara orang Kristen tapi jarang gereja, orang Kristen tapi tidak, orang Kristen tapi acuh tak acuh dalam hidup, orang Kristen tapi tidak mau berdoa, orang Kristen tapi tidak suka yang namanya kebenaran, orang Kristen tapi kompromi terus dengan hal-hal yang tidak benar. Sudah tahu sesat juga biarkan saja, jangan menghakimi. Biasa banyak orang berkata begitu. Sudah tahu sesuatu ini sesat, tapi tidak mau menyatakan kesesatan. Padahal sebenarnya fungsi saya dan saudara menjadi garam supaya mencegah kebusukan, mencegah orang supaya jangan tersesat. Tetapi ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan hal yang seperti itu, kita diam. Jadi kekasih Tuhan, kalau diri saya dan saudara adalah orang Kristen, harusnya kekristenan saya dan saudara nampak. Kiranya firman Tuhan yang saudara ini memberkati saya dan saudara, dan kita akan masuk pada sesi yang berikut.